Halo semuanya, hari ini kita memperingati Hari Pentakosta atau Hari Turunnya Roh Kudus dan karya Roh Kudus dalam gereja dimulai sejak Pentakosta atau 50 hari setelah kebangkitan Kristus Paskah, dan ini sudah berlangsung selama lebih kurang 2000 tahun gereja berdiri, dan kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Maha Tritunggal yang kudus, yang terus boleh memberkati gereja sampai sekarang ini. Dan di tengah pandemi atau situasi yang seperti ini, kita justru harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui Roh Kudus, dan bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa kembali merayakan Pentakosta. Dan hari ini kita mau belajar tentang ikon Pentakosta, salah satu tradisi gereja yang diwariskan kepada kita, dan kita uh, belajar bagaimana Roh Kudus terus berkarya di sepanjang gereja, dan terlihat salah satunya adalah visi gereja, yaitu ikon Pentakosta. Dan kita lihat seperti apa yang diceritakan di dalam ikon ini. Nah, saudara, sekilas ikon ini seperti ini, dan kita akan lihat memang faktor pembeda pertama dari ikon turunnya Roh Kudus adalah bahwa 12 rasul duduk di kursi atau di tahta setengah lingkaran saling berhadapan. Dan ini menunjukkan satu kesetaraan di antara para rasul, ya ada 12 rasul yang hadir di situ, dan setengah lingkaran ini yang saling berhadapan ini, dan dengan berbagai macam pandangan yang berbeda-beda, menunjukkan satu misi bahwa Injil akan disampaikan kepada berbagai macam bangsa, ya. Sehingga di sini Roh Kudus turun menandakan misi Kristus atau misi gereja dimulai. Dan kita juga lihat dalam beberapa ikon lainnya, kita melihat para rasul dalam keadaan kesatuan. Lalu berbagai macam warna dan gerak tubuh para rasul menyampaikan kebenaran bahwa persatuan tidak selalu berarti bahwa tidak ada perbedaan. Kita lihat ada berbagai macam respon atau gerak tubuh dari berbagai rasul ini menunjukkan satu kesatuan gereja, bahwa di dalamnya juga ada berbagai macam perbedaan dan keunikan. Beberapa percaya bahwa setengah lingkaran ini adalah mewakili kehadiran Allah atau kemahadiran Tuhan. Mereka menyebutnya sebagai setengah lingkaran surga. Pada kenyataannya ini adalah semacam simbol gereja yang disatukan oleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus turun ke atas diri mereka dalam wujud 12 sinar atau 12 karunia dari Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat di dalam ikon yang lain, dan ini adalah pancaran terang dari Roh Kudus kepada setiap rasul. Dan kemudian kita lihat lagi, dalam ikon tidak ada sosok yang identik dengan yang lain untuk menunjukkan bahwa ada beragam karunia, ya. Setiap rasul mendapat berbagai macam karunia dari Roh Kudus. Kemudian dan ada beragam karya. Kepada mereka diberikan oleh Roh kata-kata bijaksana, kemudian ada lain yaitu pengetahuan, kepada yang lain karunia penyembuhan, dan seterusnya. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 31, ada berbagai macam karunia, dan inilah yang dicurahkan Roh Kudus kepada para rasul, dan kita bisa lihat di dalam ikon tersebut. Jadi kesatuan tetapi di dalam berbagai macam ragam karunia dari Roh Kudus, dan tidak lain seperti Rasul Paulus tuliskan, ini adalah untuk membangun gereja atau membangun sesama tubuh Kristus. Kalau gereja diidentik sebagai tubuh kita, maka Kristus yang adalah kepala gereja dan kita sebagai anggota tubuhnya menerima berbagai macam karunia yang berbeda dari Roh Kudus,
tapi bukan untuk menunjukkan satu perbedaan atau perpecahan, tetapi ini adalah saling melengkapi, saling membangun dalam satu tubuh yang sama atau gereja yang sama. Dan ini yang dikatakan dalam Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 31. Kemudian manifestasi lain atau karunia lain dari Roh Kudus ya seperti hembusan angin tidak dapat ditunjukkan secara nyata, tetapi dapat dilihat secara tidak langsung dengan melihat satu ekspresi yang terkejut dari wajah para rasul. Mungkin lebih dari apapun, ikon ini menunjukkan komunitas para rasul saat berdoa menunggu kedatangan Roh Kudus dengan tenang di ruang atas. Nah, ini terjadi di satu ruang yang disebut dengan ruang atas. Dan kita bisa lihat di tengah-tengah ini ada seperti nampak kursi kosong, ini menunjukkan kehadiran Kristus yang sudah naik ke surga dalam wujud spiritual yang kita tidak bisa nampak dengan kasat mata kita. Tetapi kursi kosong ini menandakan ada kehadiran Kristus melalui turunnya Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kita lihat lagi. Beberapa ikon menunjukkan sinar cahaya turun ke atas para rasul untuk ini menandakan ilham dari Roh Kudus. Ada 12 sinar atau lidah api untuk melambangkan baptisan mereka dengan Roh Kudus dan dengan api sesuai dengan nubuat Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 2. Seperti yang tadi saya katakan, ada seperti baptisan api, ini menandakan bahwa misi telah dimulai. Kisah Rasul 1 ayat 8 akan dijalankan, dan ini menandakan bahwa api menunjukkan satu penderitaan, satu pengorbanan, bahkan kemartiran mereka. Dan ini menjadi satu semacam nubuat kepada mereka bahwa mereka akan dibaptis oleh api, artinya mereka akan mengalami satu penderitaan yang luar biasa ketika mereka memberitakan Injil ke berbagai bangsa. Dan memang di dalam sejarah banyak rasul, ya kecuali Rasul Yohanes, mati secara martir. Dan ini adalah komitmen perjalanan iman mereka yang sudah menerima karunia Roh Kudus tadi. Nah, kita lanjutkan tentang ikon ini. Dalam Matius 3 ayat 2 tadi ya, kadang-kadang lidah api ditempatkan di lingkaran cahaya atau tepat di atas kepala untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus turun dalam bentuk bahasa lidah. Nah, kemudian di dalam ikon ini kita juga lihat kebingungan bahasa di Menara Babel sekarang digantikan oleh bahasa-bahasa yang diberikan kepada para rasul oleh Roh Kudus untuk menciptakan satu kesatuan yang harmonis di dalam gereja. Jadi ada satu keharmonisan, ya. Mereka menerima Roh Kudus dalam satu keharmonisan atau dalam satu kesatuan gereja. Para rasul diwakili dalam ikon ini dengan cara yang tidak historis. Beberapa rasul yang berada di ruang atas pada hari Pentakosta digantikan oleh Rasul Paulus dan penulis Injil Markus dan Lukas. Jadi memang ini bukan ikon secara historis, tetapi secara teologis mengingatkan kepada kita kenapa ada Paulus, ada Markus dan Lukas di situ. Ini untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang melalui Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Itu dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ketika Rasul Paulus ditunjukkan, ia biasa ditampilkan di kanan atas di sebelah Petrus. Jadi ini adalah Rasul Petrus, Rasul Paulus, dan di sini ada Rasul Petrus. Dan memang ini tidak secara historis, tetapi menggambarkan secara teologis bahwa Paulus, Markus, dan Lukas ini adalah orang-orang yang sudah memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dalam ikon yang lebih kuno, banyak orang yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul digambarkan di bagian bawah ikon yang mewakili seluruh gereja. Pada waktunya mereka digantikan oleh satu figur atau simbol yang mewakili kita semua, yaitu ada satu sosok yang ada di dalam satu kegelapan. Ya, kalau kita lihat seperti seorang raja yang berpakaian raja, bermahkotakan raja, kemudian dia ada di satu ruangan yang gelap, ya, tetapi berpakaian mulia gitu, dan dia menggendong sebuah handuk yang berisi 12 gulungan kitab. Dan apa arti atau simbol dari ini? Nah, kita lihat raja ini atau satu sosok inilah yang disebut sebagai kosmos, yang artinya dunia. Nah, kosmos duduk di tempat yang gelap, ya, dia
ada di sana bertahun-tahun, oke, sehingga di situ digambarkan sebagai sosok yang sudah tua, ya. Dia biasanya mengenakan pakaian merah dengan mahkota kerajaan di kepalanya. Nah, di tangan kanannya ia memegang kain putih berisi 12 gulungan. Dia duduk di tempat yang gelap karena seluruh dunia sebelum Kristus telah gelap tanpa iman. Dia ditundukkan selama bertahun-tahun karena dia menjadi tua oleh dosa Adam. Mahkota yang dari kepalanya menandakan dosa atau nafsu yang telah menguasai dunia. Nah, kain putih di tangannya dengan 12 gulungan mewakili 12 rasul yang membawa terang ke dunia melalui pengajaran mereka. Jadi kita bisa lihat di sini ada satu gambaran bahwa di bawah kaki para rasul ini, dunia yang gelap ini akan diterangi oleh 12 gulungan kitab ini, yaitu ajaran Injil yang menjadi terang di tengah kegelapan raja dunia yang gelap ini. Sehingga ini menunjukkan satu pengharapan bahwa Pentakosta mendatangkan terang sehingga apa yang dikatakan Kristus dalam Yohanes 1 ayat 3 itu terwujud bahwa dia datang sebagai terang dan dunia yang gelap ini menjadi terang oleh karena Kristus sendiri. Dan ini tergambar dengan baik sekali di dalam ikon Pentakosta bahwa 12 rasul inilah yang akan membawa terang dunia melalui pengajaran atau Injil yang mereka beritakan. Jadi masing-masing memang dari kita diwakili di dalam ikon turunnya Roh Kudus. Karena dalam ibadah kita, kita menjadi orang yang sejaman dengan peristiwa Pentakosta yang kita rayakan. Bagaimana? Melalui doa dan melalui liturgi yang merupakan kelanjutan dari misteri Pentakosta. Karena liturgi adalah Pentakosta dan juga Paskah. Dengan demikian bagi kekristenan, Pentakosta ini adalah semacam perayaan yang berkelanjutan. Ya, mari kita memohon Roh Kudus, Raja Surgawi, penghibur, Roh kebenaran yang hadir di segala tempat dan memenuhi segala sesuatu, perbendaharaan hal-hal baik dan pemberi hidup datang dan tinggal di dalam diri kita, membersihkan setiap noda dan menyelamatkan jiwa kita. Dan inilah ibu dari Roh Kudus yang datang untuk menerangi kosmos ini atau dunia yang gelap ini melalui pengajaran para rasul atau pengajaran gereja seperti yang diceritakan di dalam ikon ini. Kemudian kita lihat juga di atas ini adalah sinar yang menunjukkan kehadiran Allah dan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Nah, ini versi ikon yang lain ya, yang tadi saya ceritakan kepada kita. Dan sekarang kita lihat beberapa nyanyian di dalam liturgi atau di dalam sembahyang seperti Vesper Matins ya. Kita lihat di sini dikatakan dalam Vesper menunjukkan bahwa kita melihat terang, kita melihat terang surgawi, dan ini menunjukkan bahwa satu perayaan Tritunggal sebetulnya ya, bahwa ada Roh Kudus yang turun, yang diutus oleh Kristus, sedangkan Kristus itu diutus oleh Bapa. Jadi ini menunjukkan bahwa keselamatan dari Allah Tritunggal telah bekerja pada hari Pentakosta, sehingga keselamatan yang kita capai ini merupakan satu karya Allah Tritunggal kepada kita, dan kita bisa melihat dalam nyanyian di Vesper ini. Apa yang dikehendaki Allah Bapa dikehendaki di dalam Anak dan Roh Kudus sekarang telah turun untuk menyalurkannya kepada umat beriman. Sehingga dalam sembahyang Vesper dilantunkan, The Holy Spirit menyediakan segala hal kepada kita. Dia mencurahkan nubuat, dia menggenapi nubuat itu, dan dia menyempurnakan para imam, dia mengajarin hikmat yang tidak tertulis ya, dia menunjukkan bahwa para nelayan itu, para rasul ini bisa menjadi teologian, ahli teolog ya, dan dia apa namanya yang
menyatukan ya gereja itu menjadi satu kesatuan. Kalau kita lihat di dalam ikonnya ada satu kesatuan gereja, dan kita lihat juga dia memberitakan menunjukkan esensi yang sama dengan Bapa dan Anak. Kejadian Musa dan ke-70 orang tua-tua yang didiami oleh Roh Allah ini memimpin bangsa Israel ya dalam Bilangan 11 ayat 16 sampai 17 dan 24 sampai 29. Begitu juga nubuat Nabi Yeskiel 36 ayat 24 sampai 28 serta Nabi Yoel dalam Yoel 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 5. Ini digenapi di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 dan ayat 1 sampai 11. Nah, ini pada hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Jadi Pentakosta merupakan penggenapan dari apa yang sudah dimuatkan di dalam Perjanjian Lama, baik dalam kitab Bilangan 11 ya, Yeskiel 36 maupun Yoel pasal 2. Dikatakan dalam nyanyian di sini, di dalam nubuat-nubuat itu Allah telah menyatakan jalan keselamatan, yaitu melalui anugerah dari Roh Kudus yang bersinar di atas para rasul, juru selamat kita, dan dia adalah Allah yang kekal, yang terus menyertai umatnya baik dalam Perjanjian Lama maupun sampai sekarang. Nah, karena keselamatan kita adalah sesuai dengan rencana kekal dari Allah Bapa melalui pengudusan Roh Kudus untuk ketaatan dan percikan darah Yesus Kristus. Untuk itulah kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kita menaati segala yang telah diperintahkan dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Mereka yang tidak mengakui Allah Tritunggal tentu saja tidak dapat berpartisipasi dalam rencana keselamatan Allah dan dengan demikian tidak menerima keselamatan itu sendiri. Kemuliaan bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang satu esensi dan tidak terbagi dengan sendirinya adalah satu pengakuan ya Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, dan Firman dan Roh, satu esensi yang dipersatukan dalam tiga pribadi, transenden dan ilahi. Ke dalam Engkau kita telah dibaptis dan Engkau telah memberkati kita sepanjang segala abad. Dan ini ada nyanyian di dalam ibadah Vesper Pentakosta, dikatakan kita memuji, memuliakan Allah yang Tritunggal, sebab Pentakosta itu turunnya Roh Kudus, itu adalah karya dari Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus turun dan ini memperbarui para murid Yesus sehingga mereka bisa bersaksi ke seluruh bangsa dengan berbagai macam bahasa. Sehingga dalam nyanyian Vesper ini dikenal bahwa kita Kristus yang Injil Kristus yang diberitakan dalam berbagai bahasa kepada berbagai bangsa, ini untuk menunjukkan bahwa Injil itu universal dan untuk semua orang, bahwa Injil yang kekal untuk berlaku secara universal. Mereka yang percaya diselamatkan, namun mereka yang tidak percaya mengira mereka sedang mabuk oleh anggur manis dalam Kisah Rasul 2 ayat 13. Sehingga di sini kita bisa melihat juga bahwa karya Allah yang universal itu, Injil yang universal itu juga meminta respon kita untuk kita boleh mengimani dan kita boleh diselamatkan. Nah, saudara-saudara, ini hal yang kontras terjadi di Menara Babel. Di sana Allah mengacaukan bahasa mereka, namun di hari Pentakosta secara serentak para murid berbicara dalam berbagai bahasa dengan satu bahasa sebetulnya atau pesan yang sama. Ya, kalau dulu itu kebingungan sekarang digantikan menjadi unison. Dulu confusion sekarang menjadi kesatuan atau unison. Nah, dalam nyanyian ini dikatakan tongues were confused once because people dare to build the tower. Ya, bahasa itu membingungkan manusia karena mereka hendak membangun menara sampai ke surga. Tongues now often skill for the glory of divine knowledge. Tapi sekarang bahasa itu mendapatkan satu pengilhaman untuk memahami akan satu pengetahuan ilahi. Nah, di sana kalau di Menara Babel Allah membuat mereka menjadi bingung, tetapi ketika Roh Kudus turun, Allah justru sekarang mencerahkan mereka, menerangi mereka dari berbagai bahasa itu,
sehingga mereka boleh mengerti satu pesan yang sama, yaitu pesan kasih Allah kepada mereka untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Dan ini satu perbandingan yang menarik ya, yang terjadi secara kontras dengan Menara Babel. Ya, dulu confusion, sekarang digantikan Allah menjadi unison. Mari kita memohon Roh Kudus, Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran yang hadir di segala tempat dan memenuhi segala sesuatu, perbendaharaan hal-hal baik dan pemberi hidup, datanglah dan tinggal di dalam diri kita, bersihkanlah setiap noda dan selamatkanlah jiwa kita. Amin. Terima kasih saudara-saudara semua yang sudah mempelajari ikon ini. Kiranya di hari Pentakosta ini kita boleh semakin terus diberi semangat dan kekuatan oleh Roh Kudus, boleh terus bekerja di dalam diri kita untuk kita semakin giat melayani Tuhan, memberitakan Injil, dan kita boleh terus menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih terhilang. Pentakosta meminta kita seperti yang terjadi 2000 tahun lalu, ketika bahasa itu boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kasih Allah, kasih keselamatan itu melalui bahasa manusia, yaitu melalui kabar baik Injil yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada kita, dan kita meneruskannya kepada saudara-saudara yang lain. Dan ketika video ini boleh memberkati saudara-saudara, boleh share, dan ini bisa menjadi semacam satu bahasa kasih kepada mereka, bahwa memang kita masih ada di dalam kosmos ini, ada di dalam dunia ini yang gelap, tetapi ada Roh Kudus yang sudah diturunkan untuk terus boleh menerangi kita, sehingga setiap hari kita boleh terus semakin diterangi, semakin serupa dengan Kristus. Seperti yang Rasul Yohanes katakan, bahwa Kristus boleh semakin besar di dalam diri kita, dan kosmos dunia kegelapan ini boleh semakin kecil. Kiranya ini boleh menolong kita, saudara-saudara semua. Dan sekali lagi, selamat Hari Pentakosta buat kita. Thank you. God bless us.